Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di Kitabul Jami'. Kita masuk subbab yang berikutnya, yaitu al-birru was-silah. Beberapa kebaikan wasilah dan silah atau silaturahmi, membangun silaturahmi. Hadis-hadis berkaitan dengan silaturahmi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya orang itu membangun tali silaturahmi. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya hadis ini hadis yang sangat terkenal sekali, sering kita dengar disampaikan oleh banyak ustadz berkaitan dengan fadilah, keutamaan dari silaturahmi ini. Setidaknya dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua keutamaan atau dua hal yang akan kita dapatkan ketika kita selalu berusaha untuk mempererat tali silaturahmi. Pertama, an yubsat satalahu fi rizqihi, dimudahkan rezekinya. Itu yang pertama. Ya benar juga gitu ya. Ya benar sebetulnya ini. Kalau cuma ngetingkling itu, diem aja di rumah gitu kan, ya gak dapet lah sesuatu gitu ya. Kalau kita bertemu orang misalkan atau apalah, ya dapatlah setidaknya teh gitu ya, kalau seperti itulah. Artinya silaturahmi bagian dari membangun link, membangun jaringan, membangun komunikasi yang baik, sehingga juga akan berdampak kepada rezekinya. Baik rezeki dalam berupa harta, termasuk rezeki dalam berupa ilmu. Seperti kita saat ini gitu ya. Ini kan kajian pada kesempatan kali ini bagian dari mempererat tali silaturahmi, yang di situ juga diisi dengan kajian keislaman sehingga menambah ilmu pengetahuan. Jadi pertama yang didapat insyaallah dari silaturahmi ini adalah dimudahkan rezekinya. Yang kedua, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Walaupun memang jumhur ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dipanjangkan umurnya ini adalah dijadikan umur yang Allah berikan kepada dia, dijadikan waktu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya umurnya tidak sia-sia. Boleh jadi ada orang yang sering bersilaturahmi tapi meninggal usia 20 misalkan. Bukan itu sebetulnya maksud panjang umur itu, tetapi umur yang 20 tahun itu dia gunakan untuk aktivitas bermanfaat, aktivitas ibadah. Itu maksud dari panjang umur gitu ya. Walaupun juga alhamdulillah usianya menginjak usia 70 tahun misalkan, atau sampai 80 tahun, 90 tahun,
juga dipenuhi, diisi dengan aktivitas ibadah, itu justru lebih alhamdulillah lagi. Ini udah berapa usia apa ini? Ada yang 60, ada yang 70, ada yang hampir 80. Ya. Yang semoga umur yang udah usia seperti itu diisi dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Itu yang dimaksud dengan panjang umur. Tidak hanya hidupnya yang udah lama di dunia, tapi diisi dengan hal yang sia-sia. Itu enggak banyak umur berarti, enggak berkah umurnya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu, orang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan ini logis juga sebetulnya. Ya, semakin panjang umur seseorang itu artinya semakin banyak waktu yang dia gunakan untuk beribadah. Walaupun juga bisa jadi semakin banyak waktu yang dia gunakan untuk bermaksiat gitu ya. Ya bisa juga seperti itu. Tetapi semakin panjang umur kita itu artinya semakin banyak waktu potensi kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Makanya wajar Nabi kemudian orang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, kemudian amalnya baik. Alhamdulillah. Pak Iqbal misalkan ada 62 Iqbal ya, atau 61. Ini calon orang-orang terbaik kan Pak Iqbal ya. Panjang umur, amal yang baik. Alhamdulillah. Kebalikannya kata Rasulullah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling jelek itu adalah panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Udah, gitu ya. Usia 70 tahun masih dangdutan kan gimana? Atau usia 80 tahun masih nonton konser dan seterusnya. Artinya waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan itu tidak berkah berarti umurnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkah umurnya, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas ibadah, sehingga kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang terbaik. Itu silaturahmi manfaatnya. Dua itu. Walaupun tentunya banyak manfaat-manfaat yang lain, akan tetapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan setidaknya ada dua. Pertama, dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, diisi dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut hadis yang berikutnya. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ini udah cuman berat sebetulnya, ini berat sekali. Karena tentunya kan kita sering mengenal istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya kita memang dalam Islam itu tidak hanya dituntut kita baik hubungannya dengan Allah, tetapi juga kita diminta oleh Allah untuk juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan tidak hanya sesama manusia, seluruh alam semesta, dengan hewan, dengan tumbuhan dan alam yang lain, dan alam semesta. Tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman itu ya,
yang disampaikan oleh Allah bagi orang yang memutus tali silaturahmi ternyata tidak akan masuk surga. Kemana berarti kalau nggak masuk surga? Ya neraka gitu ya. Karena akhirat kan tidak ada tempat kecuali dua, surga dan neraka. Kalau nggak surga berarti nyemplung ke neraka gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan itulah balasan dari orang yang memutus tali silaturahmi. Kerabatnya paling utama. Ya ayahnya, ibunya, apalagi saudaranya, pamannya, sebelum nanti memperbaiki hubungan dengan keluarga jauh. Misalkan apa kalau bahasa Jawa? Dua pupu ya, ada sepupu kan apa banyak lagi itu. Dua pupu ya atau apalah, atau tiga pupu atau empat dan seterusnya lah. Tapi yang perlu diperbaiki dulu tentunya kerabat yang paling dekat, saudara tadi, adik, kakak, paman, bibi dan seterusnya. Jangan sampai memutus tali silaturahmi. Dan sebetulnya sekarang di zaman ini kan lebih mudah sebetulnya ya. Udah ada HP gitu ya, udah bisa video callan. Mungkin ketika hari raya tidak bisa pulang kampung misalkan karena malu gak bawa banyak uang misalkan. Ya bisa video callan misalkan. Bisa juga seperti itu. Itu bagian dari tentunya tetap mempererat jalinan tali silaturahmi. Itu ya ada banyak cara lah. Tentunya kita lebih tahu Bapak di sini untuk mempererat tali silaturahmi kepada keluarga kita, baik keluarga dekat termasuk keluarga jauh, termasuk juga kepada teman-teman, kolega dan saudara seiman, semuslim gitu ya. Itu juga perlu dipererat tali silaturahminya. Karena bagaimanapun yang namanya seorang muslim sama-sama beriman tentunya adalah bersaudara. Ya banyak tentunya ayatnya itu ya. Bahwa orang mukmin itu adalah bersaudara. Itu artinya juga tidak layak kita memutus tali silaturahmi kepada sesama muslim sekalipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10 mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Jadi orang mukmin itu adalah bersaudara. Sekalipun mungkin tidak ada hubungan darah, tetap dianjurkan atau diminta oleh Rasulullah mempererat tali silaturahmi walaupun kita mengawali menjalin silaturahmi itu dengan kerabat dekat gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Wah, luar biasa ini. Allah mengharamkan kepada kalian, tentunya kita semua juga masuk, durhaka kepada ibu terutama. Ini Rasulullah tidak menyebut orang tua, tapi secara khusus menyebut ibu ya sini, ummahat. Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, dan Allah mengharamkan juga menterlantarkan anak perempuan. Wa man'an, dan menahan sesuatu yang harus diberikan.
wahati, serta meminta yang bukan haknya. Artinya Allah melarang kepada kita untuk meminta sesuatu yang bukan hak kita. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci qila wa qal, banyak ngomong enggak ada manfaatnya, qila wa qal. Itu Allah juga wa kathratan su'al, Allah mengharamkan juga atau melarang kita atau membenci banyak tanya enggak ada gunanya juga. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Banyak sekali ini yang Allah larang kepada kita dalam hadis ini. Pertama tadi durhaka kepada ibu, kemudian mentelantarkan anak perempuan. Yang ketiga, menahan sesuatu yang seharusnya diberikan. Yang keempat, meminta sesuatu yang bukan haknya, itu juga dilarang. Yang kelima, banyak ngomong, qila wa qal, ngalor ngidul, yang kelima. Yang ketujuh, banyak nanya gak dikerjakan gitu ya. Tahajud apa hukumnya, sunnah, ya udah tidur aja gitu ya, gak dikerjakan, dan nanya gitu. Yang ketujuh, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Ada 7 ya yang lebih ini. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Emang ibu kan biasanya tumpuan yang paling sering dimarahi anaknya itu kan ya. Biasanya kalau anak itu kan kalau marah-marah ke ayah jarang ya. Kalau ke ibu ya ada juga ya, walaupun banyak lah ya seperti itu. Ya banyak sekali sebetulnya ayat termasuk hadis yang mengancam kepada orang yang durhaka kepada orang tua, khususnya ibu, banyak sekali. Kalau ayat yang sering kita dengar adalah itu surah surah Al-Isra ayat ke-23. Kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan kepada umat manusia alla ta'budu illa iyyah, hendaknya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentunya lebih-lebih kepada ibu. Uququl ummahat. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan durhaka kepada orang tua ini termasuk durhaka kepada ibu. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita sekalipun sudah meninggal. Jadi ini penting juga, artinya ketika kita, termasuk saya gitu ya, orang tua atau ayah sudah meninggal, termasuk juga bapak juga orang tuanya sudah meninggal, ibu-ibu juga orang tuanya sudah meninggal. Mungkin di masa hidup orang tua kita belum sempat berbakti kepada orang tua kita, atau mungkin merantau kemana gitu ya, belum sempat, tiba-tiba pulang udah meninggal orang tua, bahkan orang tuanya meninggal ketika kita masih dalam perantauan misalkan, dan seterusnya. Gimana cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu? Adapun yang masih ada orang tuanya tentunya sangat layak gitu ya, banyak hal yang bisa dilakukan untuk berbakti kepada orang tua. Adapun ketika orang tuanya meninggal, ada beberapa cara yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Satu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya
min birri abawayya abarruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masih adakah sisa-sisa kebaktian saya kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia? Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, minta penjelasan kepada Rasulullah bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia dan dia masih ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin selama hidupnya dia belum sempat berbakti kepada orang tuanya. Maka bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, ada. Na'am ya, na'am, ada, kata Rasulullah. Iya, ada. Pertama adalah as-salatu alaihima. Apa as-salatu itu? Mendoakan keduanya salat. Salat bukan berarti kan salat maknanya doa, Bapak Ibu ya. Jadi salat itu secara bahasa artinya doa. As-salatu alaihima, kata Nabi, doakanlah keduanya. Doa yang paling masyhur apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama, doakan. Kemudian yang kedua apa? Wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini penting, ini termasuk nasihat kepada saya sendiri sebetulnya, Bapak Ibu ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan gitu ya, innar rajula la turfa'u darajatuhu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget orang ini, ya Rasulullah, ya Allah, lah kok saya kok di surga yang tertinggi gitu ya, padahal ketika di dunia amal saya enggak banyak-banyak amat. Kemudian dijawab oleh malaikat, bistighfari walatika lak, ya kamu sekarang mendapatkan derajat yang tinggi insyaallah di surga disebabkan bistighfari waladika lak, disebabkan istighfar anakmu untukmu. Nah itu istighfar. Ya tadi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alli muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu bisa doa. Kalau enggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Ya Madura juga boleh ya. Boleh. Dalam hati juga boleh ya. Bahasa Indonesia juga apa. Itu yang kedua. Pak, mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Itu bakti kita kepada orang tua setelah meninggalnya orang tua. Yang ketiga wa infiadu ahdihima, dan nekani ya, memenuhi janji orang tua. Misalkan wasiat, misalkan ya, nek aku mati, ya bener tidak? Nek aku mati, karena aku mati, kamu bangun masjid misalkan, gitu sebetulnya. Dan kita mampu sebetulnya punya dana lah, punya harta, punya uang untuk mendirikan masjid, misalkan memenuhi janji orang tua, wasiat orang tua, penuhi. Kalau itu dilakukan, itu merupakan bakti kita kepada orang tua setelah dia meninggal. Artinya wasiat orang tua ditunaikan, dipenuhi tentunya selama wasiat orang tua kita itu tidak melanggar syariat gitu ya. Lain yang kau mati nanti saya dikafani dengan kafan seharga 100 juta ya. Ada tidak 100 juta itu? Itu enggak perlu juga gitu ya. Enggak perlu tekannya lah seperti itu. Udah agak sedikit menyelisih sunnah soalnya itu kan. Artinya selama wasiat orang tua itu masih tidak melanggar syariat,
itu sangat layak untuk dipenuhi dan itu merupakan bakti kita kepada orang tua setelah meninggal. Kemudian yang berapa? Yang keempat, bakti kita pada orang tua setelah meninggal. Wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Membangun silaturahmi kepada orang yang dulunya sering disilaturahmi oleh orang tua kita. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Misalkan dulu orang tua kita sering silaturahmi ke Pak Iqbal misalkan gitu ya. Kita meninggal orang tua kita, maka sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita, maka sebagai seorang anak melanjutkan silaturahmi orang tua, tetap silaturahmi kepada Pak Iqbal tadi contohnya gitu ya. Itu bagian dari bakti kita kepada orang tua setelah meninggal. Yang berapa? Yang kelima, kata Rasulullah, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman orang tuanya. Jadi itu, jadi kan banyak orang tua kita kan punya kenalan, punya kolega, punya teman, tetap dimuliakan, jangan sampai memutus silaturahmi kepada teman-teman ayah dan ibu kita selepas mereka meninggal. Jadi itu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua selepas orang tua meninggal. Pertama tadi mendoakan, mengistighfari atau memohon ampun. Yang ketiga adalah memenuhi janjinya atau wasiatnya. Yang keempat adalah silaturahmi kepada orang yang sering disilaturahmi oleh orang tua kita. Yang kelima adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan yang keenam, di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Sebagaimana hadis, satu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, wafat. Dan ketika beliau wafat, saya nggak ada di situ, belum sempat berbakti lah, kira seperti itu. Adakah bermanfaat kepada saya apakah ketika saya bersedekah untuk ibu saya akan bermanfaat kepada ibu saya itu? Naam, kata Rasulullah, iya. Kalau begitu ya Rasulullah, ushhiduka anna ha'iti al-mikhrab sadaqatun alaiha. Saksikanlah ya Rasulullah bahwa kebun saya ini yang sudah berbuah saya sedekahkan untuk ibu saya. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika nyemplungin koin 1000 di kotak infak sakinah itu juga bisa diniatkan untuk orang tua kita, bisa seperti itu. 1000, 2000 gitu ya, atau 5000 dan seterusnya. Dan itu juga bagian dari bakti kita kepada orang tua. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali lagi pada hadis yang tadi, bahwa yang pertama yang Allah larang kepada kita adalah durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Tapi untungnya itu seorang ibu Allah berikan kasih sayang yang luar biasa gitu ya. Itu untungnya ya. Seandainya kasih seorang ibu itu ada batasnya atau ada tarannya gitu ya, mungkin dikutuk jadi batu semua kalau kayak gitu lah. Tapi alhamdulillahnya itu ya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ibu itu gitu ya, seorang ibu maksudnya, diberikan kasih sayang yang luar biasa oleh Allah, menyayangi anak-anaknya, sehingga sekalipun disakiti gitu ya, membuat nakal dan seterusnya, ya tetap bagi seorang ibu anak
orang terbaik itu adalah anak-anaknya gitu ya. Orang yang paling pintar adalah anaknya sekalipun yang terakhir gitu ya. Tetap pintar anakku gitu ya. Bahkan gitu ya. Anaknya bisa BAB doang, pinter nyara gitu ya. Padahal cuma bisa BAB ya. Jadi pinter diukur dengan BAB doang gitu ya. Itu ibu maksudnya. Ibu itu doang. Bahkan baru bisa berdiri aja udah gitu, pinternya gitu ya. Padahal banyak bayi-bayi yang sudah usia segitu udah bisa berdiri gitu ya. Tapi itulah ibu. Kasih sayangnya luar biasa, alhamdulillah juga ya. Kalau seandainya ada taranya, ada batasnya kasih sayang ibu itu udah kayaknya calon-calon penghuni neraka anaknya gitu ya. Tapi insya Allah alhamdulillah insya Allah ibu-ibu di sini sekalipun mungkin ada anak-anaknya yang mungkin ya ada yang kata mohon maaf kurang baik, insya Allah tetap tidak akan berkurang kasih sayangnya, dan insya Allah akan terus mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Itulah ibu-ibu ya. Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan poin yang kedua yang diharamkan oleh Allah, yaitu wa'dal banat, mentelantarkan anak perempuan. Ini juga dilarang oleh Rasulullah, diharamkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena tentunya sangat beralasan gitu ya. Karena kondisi sosial di zaman Rasulullah di Mekah gitu ya, kan bayi perempuan itu dikubur. Ketika ada seorang ibu atau seorang istri melahirkan anak perempuan, suaminya bukan senang, malah marah, malu dia itu. Untungnya ibu-ibu di sini alhamdulillah gitu ya, lahir pasca Rasulullah. Seandainya lahir sebelum Rasulullah habis ini, habis sudah. Udah murah gitu, gak ada harganya. 1.003 campur odol katanya, saking murahnya gitu. 1.003 campur odol itu, saking murahnya, gak ada harganya. Alhamdulillahnya qadarullah lahir pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat jadi hidupnya. Gitu. Allah abadikan kondisi sosial orang Makkah ini ketika mereka marah diberikan kabar anak perempuan di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 17 dan surah An-Nahl ayat 58-59. Kata Allah, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika mereka diberikan kabar gembira tentang lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajah mereka menjadi hitam, wa huwa kadhim, marah mereka itu. Bayangkan, ngeri sebetulnya itu kondisi sosial di zaman itu gitu ya. Walaupun zaman ini juga yang ngeri-ngeri juga, bahkan sebelum lahir dibunuh ya, itu kan itu marah juga sebetulnya ya. Ada beda itu. Sebelum lahir udah dibunuh. Nah itu. Di zaman Mekah kan ya setelah lahir dibunuhnya kan. Kalau sekarang sebelum lahir udah dibunuh, aborsi maksudnya. Ibu rahimakumullah. Dan alhamdulillah pasca Rasulullah diutus, alhamdulillah Rasulullah mengangkat derajat martabat perempuan, dan kemuliaan seseorang tidak diukur dengan jenis kelamin. Ternyata oleh Rasulullah kemuliaan seseorang diukur dengan apa? Dengan takwa. Tidak dengan jenis kelamin, tidak dengan harta, tidak dengan jabatan, tidak dengan pangkat, tidak dengan suku. Madura neraka kabeh, gitu juga. Semuanya punya kesempatan. Orang hitam sama kedudukannya, orang putih tidak lebih mulia daripada orang berkulit hitam. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah yang menjadi bukti bahwa Bilal bin Rabah budak
hitam pekat gitu ya. Ternyata sandalnya sudah apa? Sudah berbunyi kedengaran di surga. Itu bayangkan loh. Itu memang Islam sangat apa namanya? Menjunjung tinggi persamaan. Luar biasa. Itu. Bahkan Rasulullah saking apa namanya? Menjunjung tinggi gitu ya, agar anak perempuan itu setara. Beliau sedikit lagi ya Pak Ibu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, man 'ala jarataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahadhi. Barang siapa yang meramut, yang merawat dua anak perempuan sampai dia dewasa, sampai dia balik, sampai dia menikah, jaa yaumal qiyamah, maka orang ini, orang tuanya nanti akan seperti ini kata Rasulullah di surga. Masya Allah, seperti jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu surganya yang paling apa? Yang paling tinggi, Pak Ibu rahimahullah. Nah, itu dua anak perempuan. Pak Iqbal masuk di sini ini, insya Allah. Amin, amin. Saya masih satu, kurang satu nih. Ya, masih satu perempuan ini. Itu bayangkan loh. Seperti ini, jari tengah dan jari telunjuk kata Rasulullah. Kalau di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, man kana lahu thalathatu banatin. Ini tiga. Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, masuk Pak Iqbal, masih masuk Pak Iqbal ini. Fasabara alaihinna, kemudian orang tuanya itu sabar merawat tiga anak perempuan itu. Wa at'amahunna, dan dikasih makan anak tiga perempuan itu. Wa saqahunna, dikasih minum juga. Wa kasahunna, diberikan pakaian. Min wijatihi, dengan hasil usahanya. Ka kunna lahu sitran hijaban minan nar, maka akan menjadi penghalang dari api neraka. Itu asik Pak Iqbal ini kayaknya nih. Insyaallah masuk Iqbal ya. Semoga menjadi wasilah merantara dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bagian dari amalannya usaha Rasulullah untuk mengangkat derajat martabat perempuan. Karena bagaimanapun tadi kami sampaikan, keutamaan seseorang tidak sama sekali tidak diukur dengan jenis kelamin, tetapi diukur dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah selebihnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.